Ikuti video ini sampai habis dan let it go. Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, seorang ketua RT di perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat mendapat laporan dari seorang warga bila mereka mencium bau tidak sedap yang berasal dari salah satu rumah di perumahan tersebut. Mendapati laporan itu, ketua RT merasa ada sebuah keganjilan, maka dia menelpon pihak kepolisian. Setelah polisi datang ke lokasi yang disebutkan ketua RT, sayangnya, kondisi rumah tersebut dalam keadaan terkunci, baik dari pagar luar maupun pintu dalam. Setelah mengetuk-ngetuk dan memanggil si penghuni rumah yang tidak mendapatkan respon juga, polisi akhirnya membuka paksa pagar yang dilanjuti ke pintu rumah tersebut. Ternyata polisi mendapatkan 4 sosok jasad yang dalam kondisi tragis di beberapa kamar berbeda. Setelah dilakukan investigasi, maka polisi mendapatkan identitas mereka. Pertama, Rudianto Gunawan berumur 71 tahun. Kedua, Margareta Gunawan berumur 66 tahun, yang disinyalir merupakan istri dari Rudianto Gunawan. Yang ketiga, ada Dian berumur 42 tahun, dan disinyalir sebagai anak dari Rudianto dan Margareta. Yang keempat, ada Budianto Gunawan berumur 68 tahun, yang disinyalir sebagai adik dari pasangan Rudianto dan Margareta Gunawan. Keesokan harinya, pada tanggal 11 November 2022, polisi akhirnya melakukan autopsi kepada keempat jasad tersebut dan menghasilkan bila jasad itu sudah lebih dari 3 minggu meninggal sebelum jasad itu ditemukan. Dan hasil yang mengejutkan adalah jasad-jasad itu memiliki waktu kematian yang berbeda-beda. Hasil autopsi juga menyatakan bila dari semua jasad tidak ditemukannya bekas penganiayaan dan ditelisik dari organ tubuh mereka, maka ditemukan bila lambung para jasad dinyatakan kosong dengan otot-otot yang sudah mengecil, sehingga dugaan sementara mereka meninggal karena kelaparan. Hasil olah TKP juga menyebutkan bila rumah mereka ketika para jasad ditemukan dalam keadaan rapi, hingga kecil kemungkinan terjadi perampokan. Hal lain juga tidak ditemukannya bercak darah. Beberapa kardus yang berisi barang dan pakaian seperti hendak pindah rumah, lampu-lampu rumah juga banyak yang dilepas, tidak ada makanan di dalam kulkas, galon minum yang semuanya kosong, bon pemesanan makanan catering, dan struk belanja serta bungkus makanan. Hal yang menarik adalah ditemukannya semangkuk kapur barus, lilin merah, dan bedak. Semua ini jelas menunjukkan kematian yang janggal. Pada tanggal 13 November 2022, adik kandung Margareta yang berinisial RA memberikan keterangan pada media setelah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan bahwasanya keluarga RA sudah tidak berkomunikasi dengan kakaknya selama lebih dari 20 tahun. RA sendiri mengatakan bila keluarga Margareta dulu sering ngasih makanan, baju-baju, dan hadiah lain ketika keluarga RA ulang tahun. Jadi hal itu sedikit menepis kalau keluarga Margareta itu meninggal karena kelaparan. Namun kesaksian petugas PLN yang mendapati permintaan pemutusan listrik pada tanggal 4 Oktober 2022 dilanjutkan dengan menghubungi pemohon untuk melakukan konfirmasi, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2022. Sayangnya, pihak PLN sudah tidak bisa menghubungi mereka. Kesaksian warga sekitar mengatakan bila mereka sebenarnya sudah mencium bau busuk mulai dari bulan Februari, namun tidak begitu sering. Dan finalnya, bau itu mulai menguat pada bulan November 2022. Semua keganjilan ini membuat banyak teori-teori, khususnya warganet. Teori pertama mengatakan bila keluarga ini penganut sekte tertentu. What if keluarga yang di Kalideres itu sedang menjalankan puasa? Ada jenis puasa yang ekstrim, puasa Salehana atau Samadhi Marana. Biasanya diikuti oleh pengikut Jainisme, berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemput. Ada bedak bayi dan banyak kapur barus. Jadi Jainisme yang bisa ditemukan di India adalah kepercayaan yang percaya bila menjalani puasa hingga mati akan mencapai tingkat tertinggi kehidupan keagamaan mereka. Lalu apa hubungannya dengan lilin merah dan kapur barus yang ditemukan pihak polisi? Bagaimana menurut kalian,
Pada tanggal 21 November 2022, Direktorat Reserse Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Kombes Hengki Haryadi menemukan handphone yang digunakan oleh semua anggota keluarga. Satu handphone digunakan oleh 2 orang ternyata, sehingga terkesan mereka saling sharing handphone. Dari salah satu handphone, ditemukan sebuah komunikasi yang menyatakan bila mereka telah menjual barang-barang rumah tangga seperti TV, AC, kulkas, juga mobil. Tidak banyak ditemukan komunikasi lain dalam kedua HP tersebut. Namun ada sebuah komunikasi via chat yang dikirim searah antara satu HP ke HP yang lainnya. Sebuah komunikasi yang terkesan marah, Bo. Namun bahasa yang digunakan adalah bahasa orang yang berpendidikan. Ya kesannya tetap marah, hanya saja marah dengan bahasa orang berpendidikan ya, Bo. Namun ada kuat dugaan bila chat itu mengarah kepada Budianto, entah dikirim oleh Margareta atau oleh Dian. Hal itu masih dalam penyelidikan. Yang jelas, dalam komunikasi itu, Budianto lah yang ternyata telah menjual perabot rumah tangga tadi dan sedang dalam proses menjual rumah tersebut. Setelah ditelusuri kepolisian, ternyata Budianto pernah menghubungi seorang agen properti untuk mengagunkan atau menggadai rumah tersebut. Sebab penjualan rumah mereka yang ditangani agen properti itu tidak kunjung terjual. Setelah pihak polisi mengkonfirmasi pihak properti, mereka pun membenarkan dan menukil juga saksi lain, yaitu 2 orang pihak koperasi simpan pinjam yang akan menjadi debitur dari pengajuan Budianto. Ceritanya pada tanggal 13 Mei 2022, sebelum jasad mereka ditemukan, si agen dan pihak koperasi datang ke rumah itu untuk mengurus administrasi pinjaman. Mereka kemudian disambut oleh Budianto dan Dian di rumahnya. Pada saat di dalam rumah, mereka mencium bau menyengat yang tidak enak. Mereka menanyakan hal itu kepada Budianto. Budianto menjawab bila bau itu berasal dari got yang mampet. Kemudian pihak koperasi melanjutkan proses administrasi. Mereka menanyakan sosok Margareta yang kebetulan pemilik dari sertifikat yang akan digadai itu. Namun Dian menyatakan bila itu adalah ibunya dan dia sedang tidur di kamar. Dilalanya pihak koperasi memang harus bertemu dengan Margareta. Maka Dian dan Budianto mengantarkan mereka ke kamar Margareta yang tanpa penerangan alias gelap. Dian mengatakan untuk tidak menyalakan lampu dengan alasan ibunya mengalami penyakit yang kedap dengan cahaya. Disinilah pihak koperasi mencium bau menyengat busuk, namun mereka masih berpikir positif. Ya barangkali bau got yang diinfo Budianto tadi yang masuk ke dalam kamar ini. Seorang pihak koperasi mencoba membangunkan Margareta, namun dia merasakan ada yang ganjil ketika mencoba menepuk-nepuk Margareta. Diambillah HP di sakunya dan dengan diam-diam dia nyalakan senter yang ada di HP-nya. Betapa terkejutnya dia. Dengan setengah berteriak, orang ini mengatakan bila Margareta sudah mati. Namun Dian membantah bila ibunya sudah mati. Bahkan dia mengatakan bila dia selalu memberikan ibunya susu setiap hari. Untuk memperkuat bila ibu Dian masih hidup, maka Dian menyisir rambut ibunya dengan sisir yang ada di meja kamar. Dari situlah pihak koperasi menyaksikan bila rambut Margareta yang disisir Dian rontok semua. Bahkan ada beberapa kulit yang ikut terjatuh. Rada awkward ya, Bo. Melihat fenomena itu, mereka akhirnya pergi dari rumah itu dan membatalkan proses administrasi pinjaman. Ketika hendak keluar dari gerbang rumah, Budianto menyusul mereka dan memohon untuk tidak melaporkan apa yang mereka lihat tadi. Budianto begitu sangat memohon, hingga akhirnya hal itu memang dirahasiakan oleh mereka bertiga. Sayangnya hal itu justru mendapat penyesalan dari pihak polisi. Bila saja diberitahu lebih awal, maka pihak kepolisian akan segera mendapatkan tambahan data lengkap motif dari kematian mereka. Proses gagal pengajuan itu juga diperkuat dengan ditemukannya 4 KTP yang tersusun rapi di meja. Ada kemungkinan KTP itu awalnya hendak digunakan sebagai pelengkap administrasi proses pinjaman koperasi yang gagal itu, Boh. Sebenarnya pihak Polda Metro Jaya sudah bisa menarik benang merah dari seluruh rangkaian keanehan kematian mereka. Namun Kombes Hengki belum mau membongkarnya saat ini karena ada satu hal yang mereka tunggu. Dari semua hasil ini, terciptalah beberapa teori yang melatar belakangi kematian mereka. Yang pertama, ahli psikologi forensik Reja Indragiri menyatakan, ini disebut abnormal psikolog tertentu yang terjadi pada Dian. Dalam ilmu psikolog disebut PGD atau Prolonged Grief Disorder, yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai rasa duka yang berkepanjangan. Orang yang mengalami PGD tidak akan bisa menerima bila orang yang dicintainya itu telah tiada. Hal ini diperkuat dengan kejadian di kamar tadi saat Dian mengatakan bila dia selalu memberikan susu ibunya setiap hari dan kemudian menyisir rambutnya, seolah-olah ibunya masih hidup.
Yang kedua ada teori yang disebut PSED atau Voluntarily Stopping Eating and Drinking. Seorang psikiater yang bernama Dr. Lahargo Kembaren memiliki teori tentang PSED yang dilakukan seorang untuk menghabisi dirinya dengan cara tidak makan dan minum hingga meninggal. Hal itu banyak digunakan oleh beberapa orang Eropa yang mengalami penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan hingga menjalani aktivitas PSED ini, karena dianggap praktis. Hal itu juga diperkuat dengan hasil otopsi yang mengatakan bila lambung para jenazah sudah kosong. Teori lain mengatakan bila kematian Dian dan Budianto akibat terkontaminasi udara dari mayat busuk sebelumnya, karena ayah dan ibu Dian sudah mati sebelumnya dalam waktu yang cukup lama, ditambah kondisi rumah yang tidak teraliri udara cukup. Maka tubuh mayat mengeluarkan bau busuk serta gas-gas beracun yang bisa membunuh orang yang ada di dalamnya. Teori selanjutnya juga mengatakan bila kematian Dian dan pamannya adalah aksi bunuh diri karena unsur ekonomi. Mungkin mereka berpikir dalam himpitan ekonomi, mereka harus mengeluarkan biaya pemakaman yang tidak sedikit. Dan hal itulah yang menyebabkan mereka membiarkan mayat orang tua Dian di kamarnya. Lalu karena tidak punya uang untuk melanjutkan hidup, mereka memilih untuk melakukan hal yang sama, yaitu tidak makan dan minum hingga meninggal. Memiliki rumah bagus bukan berarti mereka mampu menopang hidup mereka sehari-hari ya, Hal itu pun diperkuat oleh datangnya pihak koperasi yang akan memproses pinjaman rumah mereka. Karena bukan tidak mungkin mereka terhimpit kebutuhan hidup. Teori mana yang menurut kalian mendekati kematian mereka? Atau kalian punya teori sendiri yang bisa mendekati? Silakan bantu tulis di kolom komentar. Demikian cerita dari kasus misteri kematian keluarga Kalideres kali ini, Jangan lupa like dan subscribe agar Klik Cibo bisa lebih giat memberikan cerita-cerita absurd yang informatif dan menghibur. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.